Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Madinatul Fitri dengan NIM 1321002. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Yang A, pengertian epistemologi. Epistemologi merupakan dua kata yang dari bahasa Yunani yaitu epitisme, pengetahuan, dan logos, ilmu. Epistemologi merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan tentang asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi juga merupakan pembicaraan tentang hakikat dan ilmu pengetahuan, dasar-dasar ruang lingkup, sumber-sumbernya, dan bagaimana mempertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian, epistemologi atau teori pengetahuan membahas secara mendalam seluruh yang terlihat dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Abdullah, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, kebenaran, sumber, metode, dan struktur pengetahuan. Misalnya, epistemologi mempengaruhi bentuk peradaban manusia. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa epistemologi ini membahas tentang proses bagaimana memperoleh pengetahuan, apa saja yang harus diperhatikan untuk memperoleh pengetahuan yang besar, apa yang benar, dan apa yang menjadi standar. Kajian epistemologi bertujuan untuk mempertanyakan bagaimana sesuatu itu terjadi, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakannya dengan yang lain, dan sebagainya. Kemudian yang B, karakteristik epistemologi. Yang pertama, akal dan panca indera sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Ciri khas yang pertama dan mungkin utama dari teori pengetahuan barat adalah sumber ilmu yang hanya terbatas pada akal dan panca indera. Kemudian cara berpikir seperti ini bisa kita katakan sebagai epistemologi sekuler, di mana wahyu tidak mendapatkan peranan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Filsafat pengetahuan barat bahkan telah mengangkat dugaan dan keraguan sebagai sarana epistemologi yang paling tepat untuk mencapai kebenaran. Kemudian yang kedua, dikontomisasi. Dikontomisasi pada hakikatnya merupakan upaya pembagian atas dua konsep yang saling bertentangan. Dikontomisasi pengetahuan ini muncul bersamaan atau beriringan dengan masa Renaissance di Barat. Selanjutnya, yang bagian yang poin kedua, ada temuan-temuan ilmiah yang tidak sesuai dengan pertentangan doktrin tersebut harus dibatalkan demi supremasi gereja. Yang kemudian yang ketiga, antroposentrisme. Antroposentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dimulai berdasarkan manusia dan kepentingannya. Jadi, pusat pemikiran ini adalah berdasarkan manusia dan kepentingannya. Selanjutnya, kebijakan terhadap alam harus diartikan untuk mengabdi kepada kepentingan manusia. Pandangan moral lingkungan yang antroposentrisme disebut juga sebagai ilmu etik. Yang keempat, penentangan atas dimensi spiritual. Masalah yang paling besar dalam ilmu kontemporer adalah sikap Barat terhadap agama yang dicirikan oleh ketidakpercayaan terhadap agama. Hal ini berkaitan erat dengan sikap sarjana Barat yang menganggap bahwa Tuhan dan agama hanyalah ilusi yang dihasilkan oleh manusia. Sehingga dapat dipahami, dampak destruktif terbesar dari tersebut adalah ilmu adalah berpalingnya ilmu dengan sengaja maupun tidak, dan tujuan awalnya yang mulia yakni untuk keadilan. Yang kelima, ketidakpastian tiada henti. Epistemologi Barat mengangkat keraguan menjadi kaidah dasar yang melaluinya segala ilmu dan kebenaran. Oleh karenanya, seringkali epistemologi seperti ini berakhir kepada kekeliruan dan skeptisisme. Akibat dari epistemologi yang keliru ini, maka selalu terjadi perombakan dalam epistemologi Barat. Modernisme yang menegaskan objektif Kim dirombak oleh pasca modernisme yang mengungkapkan relativisme. Karena keraguan ini menjadi azas pencarian ilmu ini, maka dalam falsafah Barat, manusia tidak akan dapat mencapai kepastian. Ketidakpastian ini berlaku disebabkan oleh peminggiran sumber ilmu yang utama, yaitu wahyu. Karena itu, manusia tidak lagi dapat mengetahui perkara-perkara yang pasti. Yang keenam, sekularisasi. Sekularisasi muncul sebagai dampak dari proses modernisasi yang terjadi pada masa pencerahan. Ini terjadi di dunia Barat ketika nalar agama diganti oleh nalar akal. Sedangkan sekularisme adalah pemusatan pikiran pada
dunia materi lebih banyak daripada dunia spiritual. Sekularisme adalah nama sebuah ideologi yang tertutup yang berfungsi sangat mirip dengan agama baru, sedangkan sekularisasi membebaskan masyarakat dan kontrol agama dan pandangan alam metafisik yang tertutup. Yang ketujuh, desakralisasi. Menurut analisis Said Hossein Nas, Descartes adalah orang yang sangat banyak memberikan andil terhadap desakralisasi ilmu di Barat. Basis baru yang dimunculkan Descartes ini berbeda jauh dengan tradisi para sufi Islam yang menafikan banyak hal profan dan memunculkan aku ilahi. 8. Empirisasi. Ilmuwan-ilmuwan sekuler hanya menganggap valid informasi yang diperoleh melalui pengamatan indrawi karena bagi mereka satu-satunya sumber ilmu adalah pengalaman empiris melalui persepsi indrawi, lebih khususnya melalui metode induksi. Yang C, aliran-aliran epistemologi. 1. Rasionalisme. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Aliran ini biasa dinisbatkan kepada beberapa tokoh pemikir barat, diantaranya René Descartes, kemudian Christian Wolff, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria yang berarti pengalaman. Aliran ini muncul di Inggris yang awalnya dipelopori oleh Francis Bacon. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Yang ketiga, kritisisme. Kritisisme adalah aliran epistemologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Ia adalah seorang filsuf Jerman yang mencoba melakukan upaya menyelesaikan. Yang keempat, intuisionisme. Dalam perkembangan selanjutnya, epistemologi barat kemudian dilengkapi dengan munculnya aliran intuisionisme yang dipelopori oleh Henry Bergson. Bagi Bergson, indera dan akal manusia sama-sama terbatas dalam memahami realitas secara keseluruhan. Berdasarkan kelemahan akal dan indera tersebut, kemudian mengembangkan kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh manusia, yaitu intuisi. Menurutnya intuisi berdasarkan kelemahan akal dan indera tersebut, Henry Bergson kemudian mengembangkan kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh manusia, yaitu intuisi. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung, intuitif, di samping pengalaman oleh panca indera.